Kampung Dolanan Tambarrejo tidak lepas dari kegiatan nelayan. Jadi dari pagi sampai pagi lagi itu tidak jauh dari berkutat dari wilayah pantai, wilayah laut dan wilayah sungai. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dari Kampung Tambarrejo di sini. Kampung Nelayan Tambarrejo dipilih karena kampung ini berhadapan langsung dengan proses perubahan spasial yang terjadi di wilayah pesisir utara Kota Semarang yang diakibatkan oleh penurunan muka tanah atau kenaikan permukaan air laut. Selain itu, kampung ini juga bisa dikatakan sebagai kampung baru karena kampung ini merupakan kampung yang dibentuk sebagai dampak dari penggusuran akibat normalisasi banjir Kanal Timur yang terjadi sekitar tahun 2019. Yeah, directly. Berapa? Itu cantik kok. Katanya matahari itu udah matahari. Udah kayak gini sama. Tebel bisa. Iya. Kalau spidolnya bisa pakai ditutup lagi. Yang paling berkesan ya berpesannya rumah tangganya ya ben bisa langgeng jadi anak salah pintar bisa jadi alasan orang tua. Anaknya? Ya ini anak satu. Umur berapa? The most memorable. Jadi kami memastikan bahwa setiap seniman atau kolektif menggarap isu yang beragam. Jadi meskipun tema besarnya adalah Mangidati Segoro, tetapi sebetulnya kekayaan kampung juga bisa dielaborasi. Sesuatu yang tidak mencekam itu juga bisa diangkat. Jadi di kampung itu memang ada banyak organisasi sosial. Nah, kami berusaha sebisa mungkin mendistribusi setiap kelompok seniman atau seniman individu ke dalam komunitas yang berbeda, PKK, Karang Taruna, RT, RW, kelompok nelayan, dan seterusnya, yang tujuannya untuk menggapai sebanyak mungkin audiens atau partisipan yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Dan alhamdulillah kami dari setiap insan, setiap diri dari warga Tambarrejo, entah itu perempuan dan laki, ibu dan bapak, semuanya diikut sertakan dalam kegiatan itu.
konsep dari Pentakaleb keempat ini dengan tema Malih Dadi Segara, saya mengambil tema rumon yang berarti rumah ikan. Ya, saya membayangkan kampung ini sebagai rumah bagi karya-karya sehingga bisa menyatu dengan masyarakat sekitar. Biennale Kampung Kolektif Histeria Pentakaleb 4 Malih Dadi Segara secara resmi dibuka dan dimulai. Dilihat dari luar aja, teman-teman yang bilang itu Tambarji itu kayak wow gitu. Kalau Gigs di Kolong Jembatan itu memang diinisiasi oleh salah satu seniman yang kami undang dari Semarang, dan eventnya itu adalah karya. Jadi karya itu tidak selalu artefak base, tetapi juga peristiwa atau event. Nah, peristiwa atau event itulah dalam hal ini adalah konser musik atau gigs di Kolong Jembatan yang memang tidak lazim. Karena kami mendorong acara-acara seperti itu bisa diakomodir. Kalau kita melihat gigs biasanya di panggung pertunjukan yang sudah fix, di gedung, di kafe segala macam. Coba kita uji coba kalau di Kolong Jembatan seperti apa. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Baru gitu, misal membicarakan rob atau penurunan muka tanah itu juga hal yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Tapi yang kemudian menjadi penting untuk dipahami bahwa fenomena ini tidak kemudian hanya
terjadi berdasarkan kondisi alam gitu, tapi melainkan banyak faktor lain yang kemudian saling mempengaruhi kenapa fenomena ini terjadi kian cepat dan kian masif gitu. Ora ono tambatane juga sudah Bapak pindah biar lebih aman dari air. Karena begini ya, kenapa buku itu ditulis? Judulnya itu memang waktu itu bukan dibuat oleh penulis, tapi memang didapatkan dari warga yang kemudian mengatakan bahwa yo sudah jadi segoro, sudah jadi laut gitu loh. Dan di dalamnya itu kan bercerita terkait dengan bagaimana proses pembangunan yang sangat kapitalistik di kawasan Semarang Demak seperti itu. Artinya Pentakalaps ini bagi saya menyenangkan dan saya mengapresiasi termasuk mengambil tema Malih Dadi Segoro ini karena akan terlihat sangat kuat kaitannya, jembatannya itu sangat kuat untuk mengantarkan pengetahuan yang sudah diproduksi. Kita juga harus menyadari bahwa tidak setiap orang itu membaca buku dan dia memahami sesuatu melalui teks gitu. Jadi harapannya dengan event Pentakalaps ini, teks-teks yang ada di buku yang sebenarnya juga muncul dari warga itu kemudian dapat dipresentasikan ulang melalui karya-karya yang sifatnya lebih visual gitu. Enjoyed it. I think it's a really complete event. I had the opportunity to meet the people living in here, but also other artists, and they were all very helpful. Also volunteers and people in different areas like history or communication. So I think that's really cool. Like maybe later in the future, new projects can be born out of this one. So I think it's great. Banjir, motore duitnya diamankan ya. Kejeror lagi bro. Masih ada yang di belakang-belakang. Dan gerakan-gerakan yang dilakukan ini bagian yang sangat bagus untuk mengajak masyarakat mendalami apa yang menjadi nilai-nilai budayanya, mendalami bagaimana hidup masyarakat di tempat yang seperti ini, menghayati itu dan akhirnya bisa menikmati kehidupan.
tidak hanya melulu soal permasalahan. Jadi potensi-potensi lain yang ada di kampung, potensi sosial, potensi budaya atau potensi alam itu harapannya dapat diwacanakan ulang atau muncul, sehingga kemudian kampung tidak dimaknai sebagai masalah, tapi juga potensi-potensi lain yang harapannya di masa depan itu dapat menjadi identitas atau nilai tawar dari kampung tersebut. Harapannya ke depan sih akan lebih bagus lagi ya, seperti persiapan, koordinasi, komunikasi dengan kawan-kawan jaringan atau kawan-kawan Tambarrejo sendiri. Untuk hubungan antara remaja Tambarrejo sama Histeria lebih kedepannya bisa saling berinteraksi, bisa saling kerjasama untuk menjalin hubungan yang sangat baik. Harapan besar dari kami semoga Histeria bukan hanya dalam acara itu saja bersilaturahmi, tapi nanti dalam acara-acara yang lain harapan besar kami Histeria bisa ikut serta dalam kegiatan apapun yang ada di Tambarrejo di seluruh